Halo semuanya, nama saya Jessica Laura Stefani dari kelas Pro-JC nomor absen 17. Pada video ini saya akan membahas tentang daur biogeokimia yang salah satunya adalah daur karbon. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu daur biogeokimia? Dan apa sih daur karbon itu? Simak ya penjelasan berikut ini. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Nah, selanjutnya adalah daur karbon. Daur karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa hewan, manusia, hingga tumbuhan, dan prosesnya terjadi secara alami. Berikut akan saya jelaskan tentang siklus karbon. Di atmosfer, kurang lebih terdapat 0,030% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagian lagi ditransfer ke konsumen yaitu hewan dan manusia melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi, walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen maupun konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut sebagai bahan bakar fosil, yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila ion tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Nah, kira-kira begitu siklus daur karbon. Terima kasih.